pada kesempatan kali ini untuk setiap kalinya kita bersama-sama dalam rangka kita diskusi panel. Hari ini temanya adalah penguatan proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan BPJS. Kenapa yang kami undang ini teman-teman Sekdes dan operator? Jadi kami bermaksud kepada para narasumber kami sampaikan bahwa di dalam era pemerintahan yang modern ini kita diharapkan jadi good governance. Ini yang paling utama adalah bagaimana kita menyajikan satu bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam dokumen yang memang bisa disajikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih terhadap dengan semua mewakili DPRD Kabupaten Malang, terutama ucapan terima kasih kepada Pak Camat dan seluruh staf Kecamatan Belawang yang telah memfasilitasi pertemuan ini dalam rangka teman-teman anggota Dewan Guru Kepala. Yang terhormat Camat, Pak Walik, Pak Rokim, Pak Taufik, semuanya, matur sembahun tim dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pada pagi hari ini saya senang sekali bisa bertatap muka dengan panjenengan Soyo. Kalau saya yang juga tidak tepung dengan Bu Laili, mungkin hari ini kita akan bersua kembali untuk hari ini maksudnya. Baik, yang panjenengan butuhkan hari ini itu apa? Terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sebetulnya saya ingin menimba ilmu dari panjenengan. Yang panjenengan butuhkan itu apa? Sehingga ketika panjenengan membuat laporan pertanggungjawaban itu sesuai dengan harapan. Artinya apa? Karena ini pengelolaan keuangan desa, kan panjenengan urusannya dengan uang nih. Nah, uangnya ini kan uangnya negara, uangnya rakyat. Ketika kita berbicara terkait dengan uangnya rakyat, otomatis pertanggungjawabannya ke publik. Ketika ini berbicara tentang rakyat, pertanggungjawaban ke publik, panjenengan harus paham terkait dengan peraturannya. Ketika panjenengan tidak paham dengan peraturan, itu akan membahayakan panjenengan sendiri. Untuk itu, yang harus dipegang yang pertama adalah peraturan. Ketika panjenengan sudah paham terkait dengan peraturan, yang kedua panjenengan harus paham tata cara untuk pengelolaan keuangannya. Karena dua-duanya ini saling terkait. Paham tentang peraturan, tapi tidak paham tentang administrasi pengelolaan keuangannya. Itu jadi masalah. Jenengan paham tentang keuangannya, tapi tidak paham tentang peraturan juga jadi masalah. Jadi dua-duanya jenengan harus paham aturan dan pengelolaan keuangannya. Kalau masalah desa panjenengan sudah memahami. Nanti kalau peraturan Abah Rokim juga bisa menyampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan untuk pembangunan desa ini yang terutama harus tadi pegang peraturan. Nanti Pak Barokim juga bisa menyampaikan bagaimana pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dasarnya, pembangunan sesuai dengan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal sampai pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di panjenengan, di lingkungannya panjenengan. Oke, lanjut, ini kewenangan nanti panjenengan. Nah, ini sekarang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Tentunya peraturan PP 43 ini yang harus panjenengan pahami, Permendagri juga harus panjenengan pahami. Baru ini masuk pada bagaimana panjenengan untuk membuat sebuah perencanaan kegiatannya panjenengan. Ya, ini perencanaan, pelaksanaannya bagaimana, penata usahaannya bagaimana, pelaporannya bagaimana, dan yang paling penting di sini adalah laporan pertanggungjawaban keuangannya panjenengan. Setelah panjenengan nanti ini kan gayung bersambut ya, karena kenapa tadi saya
desa itu adalah yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab ini adalah kepala desanya. Jadi petugasnya kepala desa itu tidak main-main, karena nantinya yang bertanggung jawab secara keuangan itu adalah kepala desa. Tentu Satgas hanya membantu sifatnya, dan operator juga sama. Tentu saya sebetulnya ingin hadir, tapi tidak masalah. Nanti panjenengan bisa menyampaikan ke kepala desanya panjenengan masing-masing. Untuk itu, di sini dibutuhkan adalah sebuah transparansi di dalam membuat kegiatan ataupun apapun jenisnya, jenengan harus transparan. Artinya transparan tadi adalah ada keterbukaan. Ketika sesama teman, perangkat itu terbuka, karena tidak ada pertanyaan apapun, apalagi itu ke masyarakat, karena pertanggungjawabannya adalah ke masyarakat, ke publik pertanggungjawabannya. Sehingga di sini adalah dibutuhkan sebuah transparansi. Terus partisipatif. Ya, partisipatif itu apa? Ini teori ya, saya menyampaikan dulu sedikit, tapi ini berguna untuk panjenengan. Artinya transparansi itu tadi panjenengan sudah partisipatif, ya. Ya, terkait dengan partisipatif itu semuanya diajak bicara lah. Ya, terlibat, ada keterlibatan baik yang ada di dalam perangkatnya itu sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Juga masyarakat itu tokoh-tokohnya itu juga diajak bicara. Makanya di sini partisipatifnya itu adalah dalam bentuk setiap panjenengan mau mengadakan musyawarah toh, ada musyawarah tingkat RT, ada musyawarah tingkat dusun, ada musyawarah dengan nanti setelah RT RW panjenengan masuk lagi ke tingkat desa, mengundang siapa saja yang terlibat di dalamnya sesuai dengan peraturan yang ada. Otomatis di sini adalah masuklah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, para taruna, ibu-ibu muslimat mungkin bisa diundang. Ini adalah ibu PKK dan lain-lain sebagainya. Ini adalah partisipatif dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang ada di desanya panjenengan, sehingga memahami betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak bisa itu di dalam pembangunan itu hanya untuk kepentingannya panjenengan saja. Artinya apa? Bahwa masyarakat harus dilibatkan. Baik, ini adalah sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa itu panjenengan sudah mulai harus berpikir ya. Sumber pendapatan boleh, tapi kok pemerintah akhirnya ngeluh dong. Tapi kan bagaimana kalau panjenengan tadi kan sumber pendapatan itu kan juga bisa dari sumber daya alam. Kalau panjenengan punya bunggas, punya lain sebagainya itu jenengan harus mulai berkreativitas. Panjenengan harus muncul. Gimana ya caranya bisa mendapatkan atau meningkatkan pendapatannya di desanya panjenengan? Oke, ada dana desa, pendapatan asli desa, alokasi dana desa, ya, ada dana bagian dari pajak atau retribusi, pengelolaan keuangan desa. Ini loh Bapak Ibu yang terpenting untuk panjenengan itu di sini. Ya, ada perencanaan yang jelas itu harus ada perdesnya, perkadesnya itu harus ada, dan nanti Pak Baroki bisa menjelaskan secara rigid terkait dengan apa istilahnya itu tahapannya itu artinya mulai kapan panjenengan itu harus ada musrembang desa, itu aturannya sudah artinya sudah rigid itu sudah terinci. Betul ya, sudah terinci sehingga panjenengan nanti siapa saja yang harus bertanggung jawab kepala desa sampai BPK-nya, evaluasi pemprov dan lain sebagainya, terus pelaksanaannya ini bagaimana? Ini otomatis ada DPA, DPPA, ini semua panjenengan harus ini kan kalau pelaksanaannya ini kan satu periode. Kalau di dalam bahasa akuntansi itu satu periode. Satu periode itu artinya 1 tahun berjalan. Tentunya di sini antara perencanaan panjenengan nanti Pak Lurah, Bapak Ibu Sedoyo, antara perencanaan kegiatan panjenengan itu harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya otomatis harus sesuai dengan perencanaan. Sehingga di dalam penata usahaan ini penting. Kuncinya ada di sini nanti di panjenengan sendiri adalah di dalam penata usahaannya. Karena nanti terkait dengan laporan, semua itu laporan pertanggungjawaban itu kuncinya ada di sini.
di sini itu adalah tadi panjenengan harus mencatat buku kasnya panjenengan, arus kasnya panjenengan setiap hari kegiatan harus dicatat Pakmu biar tidak lupa. Terus buku banyak itu juga harus ada, rekening banyak ada, itu juga harus disimpan sesuai dengan alur kasnya panjenengan. Kalau panjenengan mengambil uang harus tercatat semuanya. Implikasinya terhadap kebijakan dalam masa pandemi ini seperti apa? Nah, seperti apa? Ini kan jelas sudah melaporkan kegiatan panjenengan sudah ya? Ya. Di masa-masa pandemi ini kemarin sudah tahu? Ya. Tidak ada kesulitan toh? Ya. Ya sudah, kalau tidak ada kesulitan, saya tidak akan mengulas secara detail yang jelas. Ini semua harus berproses sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan anggarannya panjenengan, sehingga ada publikasi. Karena ini kan uang lagi-lagi ini adalah uangnya rakyat. Uangnya rakyat itu harus dipertanggungjawabkan, dipubliskan, biar masyarakat itu tahu. Karena ini yang paling penting dijalankan juga. Semua juga itu penting. Iya, karena ini adalah pengelolaan keuangan yang harus ada konsekuensi ya. Pengelolaan keuangan dana desa dan lain sebagainya ini mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Jika tidak sesuai dengan keperuntukannya panjenengan, itu punya dampak. Dampaknya adalah jika tidak panjenengan bisa mengembalikan uang tersebut. Jika panjenengan pakai dan tidak dikembalikan, itu dampaknya adalah pidana. Untuk itu harus berhati-hati, sehingga harus dipahami terkait dengan regulasinya. Tadi yang pertama ini kesimpulannya ya, harus dipahami terkait dengan regulasi. Ini penting regulasi, peraturan yang panjenengan harus cepat responsif itu harus cepat tanggap, adaptif, harus cepat menyesuaikan kondisi yang ada di saat pandemi seperti ini, sehingga panjenengan tahu kapasitas kepala desa dan perangkat desa untuk bisa memahami peraturan-peraturan tersebut, sehingga ini bisa panjenengan lakukan secara profesional untuk membuat laporan keuangan. Tidak bertanggung istilahnya enggak hanya tergantung pada pendamping. Kalau pendampingnya kalau bingung, gitu. Ini harus kita melepaskan untuk bisa mandiri. Sehingga pemerintahan desa di sini BPD, RKD, LA dan semuanya ini harus sesuai dengan perencanaan kegiatan panjenengan, dan tentunya kita ngomong kalau libur, kegiatan itu banyak karena saking pinginnya itu negara. Desane panjenengan itu maju. Tak ngoten saya pikirannya panjenengan kan ingin mensejahterakan rakyat panjenengan, ingin tidak hanya sekedar mensejahterakan, tapi program-programnya itu juga terwujud dan lain sebagainya. Tapi jenengan harus tahunya apa? Harus tahu melihat kondisi keuangannya panjenengan desa, maksudnya keuangan desa panjenengan. Kalau memang SKB, memang itu kita sebanyak mungkin masukkan di SKB, tapi kita terkendala masalah APBD. Itu ada yang terjadi terdengar. Ya tetap memang itu perlu transparan, tapi bagaimana untuk biar tidak membuat kendala di penyusunan APBD. Bukan yang begitu itu sebenarnya untuk pegangan desa ya. Maksud kami mumpung ada DPRD, ada DPRD begitu, monggo lah Pak, ini mungkin OPD diajak hearing bareng gitu, diajak hearing bareng, di mana begitu DPRD, kemudian inspektorat, nanti mungkin beberapa OPD yang lain begitu, dinas sosial begitu yang berkaitan dengan regulasi dan aturan-aturan yang turun ke desa. Tim kami berempat sangat bangga dengan Bapak Ibu semuanya, karena panjenengan adalah pelakunya secara langsung, secara teknis, dan nantinya juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Baik. Ternyata kita ada pandemi ya. Nah, inilah perlu adanya PAK.